Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Oke, Waalaikumsalam. hmm. Ntar saya buka absennya udah belum? Ini link Zoom-nya itu nomor nomor HP itu 085260 nomor HP ya? Halo? Bukan, Ibu. Oh, bukan. Saya pikir itu nomor HP. Oh, ininya sudah ada ya? Eh absensinya udah keluar kan? Udah keluar belum? Udah bisa ngabsen belum? Belum, Ibu. Ih, kok belum? Di saya mah udah kayak nih. Sudah ada ini. Bentar. Belum bisa, Ibu. Masih yang tanggal 24 kemarin. Saya tadi dapat dapat undangan. Itu siapa yang menikah? Katanya mahasiswa JK. Yang angkatan ini atau bukan? Sepertinya bukan angkatan ini, Ibu. Yang angkatan ini saya juga nggak kenal kan. Tapi kalau angkatan ini saya cuma mau bilang saya nggak bisa datang gitu. Tanggal 1 ya, kalau nggak salah. Hmm. Udah ya, udah bisa diisi absennya. Oke. eh Hari ini kita masuk materi sebenarnya masih terkait protista proto apa prokariot ya. Jadi kalau kemarin kita sudah menyinggung secara garis besar eh organel-organel yang ada pada sel prokariot dan sel eukariot. Aduh, sinyalnya. Nah, kalau sekarang masih lanjut ke ini archaea dan prokariot. Hmm. Nah, saya ingin kalau minggu selanjutnya, pertemuan selain besok, eh, kita jadi tugas gitu. Jadi saya pengen dari Bapak Ibu yang mempresentasikan tentang sel eukariot. Jadi eukariot, kalau prokariot itu, sini. Share kok nggak ada share. Jadi nanti dibagi saja per kelompok itu. Kalau di sini ada 30 orang ya, 31 ya, 31 orang. Berarti nanti eh, tugasnya itu ada 4 ya, ada tumbuhan, ada jamur, ada kapang, kan ada kapang, ada jamur, ada sel tumbuhan, ada sel hewan. Jadi mempresentasikan 4 ini, jadi 31 bagi 4 berarti satu kelompok bisa 8 orang ya. 8 orang mempresentasikan yang pertama yang dipresentasikan struktur dan fungsi. Jadi kalau pada sel tumbuhan itu organelnya apa saja, terus kekhasan dari sel tumbuhan itu apa.
Jadi eh, organelnya itu seperti kemarin kan secara garis besar itu misalnya ada retikulum endoplasma, ada badan Golgi, ada mitokondria segala macam gitu kan. Nah, itu oke secara garis besar, itu mau ditampilkan boleh, tapi cari kekhususannya. Apa yang membedakan kalau misalnya dapat sel tumbuhan, apa yang membedakan dia dengan sel hewan atau dengan jamur atau dengan kapang gitu. Nah, jadi dicari itu kekhususan apa yang dimiliki oleh tanaman itu. Itu yang pertama. Jadi struktur dan fungsinya. Yang kedua, bagaimana metabolismenya gitu. Jadi kalau untuk tumbuhan itu metabolismenya seperti apa. Tuh. Nah, itu sih itu berarti ada dua pertemuan, ya, dua pertemuan kita karena empat. Jadi satu kali pertemuan itu ada dua kelompok yang maju, ya. Misalnya sel tumbuhan sama sel jamur gitu. Nah, itu mempresentasikan kalau karena waktunya 1 jam, jadi presentasinya 20 menit. Kemudian 10 menit kita sesi diskusi gitu. Jadi 30 menit satu kelompok, 30 menit lagi kelompok yang 30 menit mas sebentar ya. Saya harapkan itu ada partisipasi dari setiap ini karena dari situ yang akan saya nilai gitu kan. Hmm, ya mungkin itu ada yang ingin ditanyakan kira-kira tugasnya, presentasinya apa yang mungkin yang masih kurang jelas. Intinya kita mau tahu, jadi kita bisa menyimpulkan apa yang berbeda, sistem apa yang berbeda dari antara tumbuhan, hewan, dan yang lainnya itu antar organisme eukariot. Kan itu sama-sama kelompok eukariot, tapi apa yang berbeda di antara semuanya itu gitu. Mencari perbedaannya apa gitu. Misalnya dari segi ininya, kalau dari segi metabolisme proteinnya, misalnya gitu kan. Nah, itu untuk yang sel tumbuhan seperti ini, gitu. Untuk yang sel hewan tuh seperti ini. Nah, itu silakan dicari nanti. eh Banyak sih materinya di ini kan. Nah, untuk yang sekarang, kan sebenarnya kemarin sebagian itu sudah saya singgung. Secara garis besar sudah disinggung antara organisme bakteri archaea. Nah, yang termasuk pada sel prokariotik atau prokariot itu kan selain ada bakteri atau kalau kemarin ketika kita bicara tentang kingdom, ya, kingdom ini kan bakteri itu disebut dengan eukaria, ya. Eh, eu- tapi dia bukan eukariotik. Jadi ada dua, oh, mana ya? Nanti saya buka lagi materinya belum saya kirim ya. Nah, satu lagi archaea. Nah, sebenarnya ada satu lagi organisme yang sama-sama sel prokariot itu namanya ganggang biru atau alga, ya. Alga itu dia termasuk organisme eh, prokariot. Tuh. Nah, mungkin disinggung sedikit sih sebenarnya ininya. Untuk secara organel itu mirip antara ganggang, kayak dia sama-sama eh, berarti kalau dia prokariot berarti uniseluler ya. Nah, kalau bakteri itu misalnya dari segi eh, pertumbuhannya, dari segi habitatnya. Kalau bakteri itu habitatnya bisa di mana saja atau istilahnya itu kosmopolit. Jadi kalau kosmopolit itu misalnya dia bisa tumbuh di batu, dia bisa tumbuh di air gitu, dia bisa tumbuh eh, di pokoknya di mana saja itu bisa, bisa di manusia juga bisa gitu kan. Nah, eh, itu bakteri. Kemudian dia sifat kemampuan dia untuk bertumbuh itu sifatnya heterotrop. Heterotrop itu artinya dia tidak bisa membuat makanannya sendiri. Jadi dia supaya bisa tumbuh, dia butuh misalnya kayak glukosa, harus dari lingkungan. Jadi eh, media pertumbuhannya itu jadi dia hidup itu mengambil
energi dari apa sih mengambil sumber makanan atau nutrisi itu dari media pertumbuhannya atau dari lingkungannya. Jadi dia tidak bisa memproduksi nutrisi itu untuk pertumbuhannya sendiri. Tapi sebagian itu ada yang bersifat fotoautotrof. Kalau fotoautotrof berarti dia tumbuh dengan bantuan cahaya matahari saja, dia bisa mengolah sesuatu sehingga nanti senyawa itu nanti digunakan untuk proses metabolismenya. Gitu. Tapi kebanyakan itu kalau bakteri sifatnya heterotrof, ya. Dia tidak bisa membuat makanannya sendiri, gitu. Kemudian dia hidup bebas, ya. Hidup bebas, yaitu sama seperti tadi kosmopolit, bisa terdapat di mana saja. Umumnya ada jadi tidak bukan berarti dia dia aduh saya minta maaf ya. Nggak tahu kenapa hari ini laptop tadi saya ngajar dari jam 8 sampai jam 11 setengah 12 ya. Terus lanjut saya mau bikin materi ini. Tapi dari tadi tuh ngelek terus. Tiba-tiba tuh biru gitu, layarnya tuh blue screen gitu. Nah, terus jadi harus nunggu. Dan berapa kali itu, ada kali, 3 kali, apa yang sudah saya ketik hilang. Terus, nggak tahu kenapa. Tapi memang emang sudah sebelumnya sudah pernah ini, sudah pernah seperti ini. Tema memang belum ada ininya buat ganti. Belum ada dananya buat ganti. Jadi ini tadi barusan, jadi materi kuliah sekarang juga sebenarnya belum rampung ya saya buat. Tapi karena sudah
bolak-balik nge-lag. Jadi ya sudahlah seadanya yang ini dulu saya berikan. Hmm, nih, selalu kayak gini tuh. Nanti muncul versi terbaru, versi kayak recovery-nya. Nah, di recovery apa yang sudah ditambahkan tadi hilang gitu. Padahal kan harusnya kalau sudah recovery ya berarti udah tersimpan. Saya juga nggak tahu ini apakah virus atau memang sudah keberatan atau memang ya sudah layak ganti si laptopnya. Tapi nggak mungkin ini kan. Jadi saya juga belum tahu permasalahannya apa gitu. Nah, eh kembali ke ini tadi. Jadi, kalau bakteri itu dia hidup bebas dan dia bisa tumbuh di mana saja. Tidak hanya di misalnya di suhu ruang, di suhu apa. Dia punya bakteri itu ada yang tumbuh di eh termofil atau yang misalnya di lava gunung berapi, di air kawah gunung berapi misalnya gitu. Kan itu suhunya panas sekali, itu ada. Ada yang di suhu mesofil. Mesofil itu berarti di suhu 25 sampai 37 misalnya gitu. Itu ada. Ada yang di suhu dingin yang misalnya di apa tuh di benua Antartika gitu kan. Nah, itu juga ada bakteri. Jadi dia bisa hidup bebas. Bisa hidup di sifatnya saprofit atau bisa dia bersifat parasit. Artinya kalau parasit itu eh dia tidak peduli ketika dia tumbuh itu ternyata memberikan efek tidak baik untuk inangnya. Ya, contohnya itu adalah bakteri-bakteri patogen di mana ketika dia tumbuh pada suatu inang menyebabkan suatu penyakit, ya, itu namanya patogen. Nah, E. coli patogen tidak kira-kira? E. coli itu bakteri patogen atau bukan? E. coli itu dia habitatnya di mana? Ada yang tahu nggak? Saluran Halo, cerna, Bu. saluran cerna. Kira-kira dia bakteri patogen atau tidak? Kalau patogen itu dia artinya dia tumbuh itu dia menyebabkan penyakit. Kalau untuk E. coli kira-kira dia patogen atau tidak? Tidak, Ibu. Tidak. Tapi kenapa ada orang yang diare? Aduh kapok. Jawab salah, tidak jawab salah. Nggak apa-apa, jawab aja. Kalau misalnya kayak gitu kan nggak ini ya, bisa aja gitu kan. Memang benar, E. coli itu E. coli benar, E. coli itu tidak patogen, tapi ada E. coli itu menyebabkan diare kan. Nah, kenapa dia menyebabkan diare? Sebenarnya E. coli itu kan tempatnya di saluran cerna. Tapi ketika jumlahnya melebihi dari batas, kan dia punya batas kan, punya kapasitas gitu. Ketika kapasitasnya itu melebihi dari jumlahnya melebihi dari kapasitas yang ada, sehingga sifat dari bakteri itu kan dia bersifat apa? Kalau misalnya dia yang penting dia tumbuh, dia hidup, dia harus bisa bertahan entah itu siapanya itu dia harus bisa melindungi dirinya dari organisme yang lain meskipun itu sesama dia. Jadi dia akan ketika kapasitasnya misalnya kapasitasnya untuk 100 juta E. coli. Ketika kapas ketika kapasitasnya melebihi dari ketika organisme itu melebihi dari 100 juta, maka sementara kapasitasnya hanya segitu, maka dia akan membutuhkan nutrisi lebih banyak kan, berebutan. Ya enggak? Dia akan berebutan untuk mengambil makanan yang ada di saluran cerna itu. Sementara makanannya tersedia hanya untuk 100 juta. Apa yang terjadi? Maka dia akan berkompetisi. Dia berkompetisi mengeluarkan sesuatu, misalnya toksin, di mana toksin ini
fungsinya buat dia itu untuk perlindungan dirinya. Supaya kalau ada organisme lain yang termakan toksin dia itu mati. Jadi dia bersifat apa sih, kanibal ya atau apa itu namanya. Jadi dia pun juga membunuh sesamanya dia gitu supaya dia bisa bertahan. Tapi apa yang terjadi pada pada inangnya itu toksin itu tadi itu menyebabkan diare. Perbedaannya dengan patogen eh, yang memang dia menyebabkan penyakit itu, jadi ketika dia menginfeksi langsung menyebabkan penyakit, nah itu yang dikatakan patogen. Misalnya kayak TB, ya kan? TB itu kan ketika ini bakteri Mycobacterium, ketika dia menginfeksi kan kita jarang yang bisa survive kan? Maksudnya bukan survive apa, pasti dia akan menyebabkan penyakit saluran nafas seperti itu. Nah, sementara kalau E. coli kan alaminya tuh memang ada di saluran cerna, tapi kan apakah selamanya kita itu diare? Kan tidak. Jadi dia menyebabkan penyakit ketika jumlahnya itu melebihi dari kapasitasnya. Tapi kalau TB karena sedikit juga itu dia bisa menyebabkan penyakit kecuali kalau dia misalnya kecuali ada mungkin TB itu ketika terinfeksi orang orang kan tidak tahu kapan dia terinfeksi. Tapi mungkin karena tubuh kita menciptakan suatu sistem imun sehingga sistem itu imun bisa langsung menangkapnya atau karena dia memiliki untuk bakteri TB itu dia punya kekhasan dia menghasilkan suatu kapsul kalau nggak salah. Kapsulnya itu gunanya adalah untuk perlindungan dirinya. Atau TB itu kekhasannya juga dia bisa dorman. Dorman itu artinya dia tidak melakukan metabolisme di dalam tubuh, tapi dia hidup sebenarnya, tapi dia tidak melakukan metabolisme. Ketika sistem imun kita menurun, maka dia baru aktif. Dan itulah yang menyebabkan penyakit gitu. Jadi kalau yang patogen itu dia mutlak pasti menyebabkan penyakit. Tapi kalau yang bakteri yang lain seperti E. coli kayak gitu, Staphylococcus aureus itu dia tidak bersifat parasit atau tidak patogen. Kemudian bakteri itu dia sifatnya sebagai decomposer atau pengurai, ya. Nah, berbeda dengan archaea, archaea itu rata-rata dia hidup pasti di lingkungan ekstrim. Misalnya di lingkungan halofil. Halofil itu dengan kadar garam tinggi. Bahkan misalnya di laut mati ya. Di laut mati itu kan kadar garamnya tinggi sekali, halofil. Itu bisa kita temukan archaea. Atau dia tumbuh di termofil. Termofil berarti sama seperti yang tadi, jadi bisa di lava, di kawah gunung berapi gitu. Itu kita bisa temukan archaea. Rata-rata archaea itu biasanya tumbuh di tempat yang sangat ekstrim. Jarang di tempat yang misalnya kayak di bebatuan, di yang tempat-tempat yang normal itu jarang. Biasanya kalau ciri dari archaea itu di lingkungan yang ekstrim. Kemudian satu lagi ganggang biru atau cyanobacteria. Nah, kalau si ganggang biru ini dia biasanya hidup di tempat yang lembab. Jadi kebanyakan itu dia biasanya di air, ya. Nah, perbedaan dia dengan organisme prokariot lainnya adalah kemampuannya berfotosintesis. Jadi dia sifatnya autotrof. Jadi hanya dengan bantuan sinar matahari dia bisa membuat makanannya sendiri. Nah, dia bisa berfotosintesis karena dia memiliki pigmen klorofil dan fikosianin. Klorofil ini yang menyebabkan dia bisa untuk nantinya berfotosintesis dan fikosianin ini yang memberikan warna biru, ya. Jadi ganggang ini ada ganggang hijau dan ganggang biru. Tuh. Nah, ini bentuk-bentuk dari bakteri itu. Sama bentuk dari archaea. Ini adalah archaea Methanospirillum. Jadi ini bisa terlihat eh, ketika di mikroskop. Jadi yang bagian sini metanobacterium, thermoacidopil, methanogenium, ini adalah si Archaebacteria. Kemudian yang bagian sini itu adalah si Eubacteria. Ada bakteri gram positif dan ada bakteri gram negatif, ya.
Nah, jadi bentuknya kalau dilihat di sini ini bentuknya ada yang seperti benang kan, tali, filamen namanya. Kalau pada bakteri bentuknya ada yang kokus atau bulat-bulat ini, susunannya bisa dia sendiri ya, seperti ini, atau dia bisa berpasangan, atau berpasangan tiga, atau dia membentuk seperti rantai. Begitu juga kalau dia bentuknya seperti ini adalah bentuk batang. Sama seperti ini juga, jadi dia juga ada yang bentuk batang kalau untuk archaea. Nah, ini adalah habitatnya ya. Biasanya ini adalah habitat dari metano. Metano apa sih? Archaebacteria. Nah, secara struktur mirip. Ini adalah struktur archaea, di sini adalah struktur bakteri. Sama-sama memiliki pili. Ya, ini pilus atau pili. Ini juga ada pili. Sama-sama dia memiliki kapsul. Kapsul ini adalah jadi ada senyawa polisakarida yang melindungi dirinya, yang menyelubungi dirinya. Tujuannya itu adalah untuk mengelabui sistem imun. Jadi bakteri itu ketika dia dalam kondisi ekstrim, bisa saja dia nanti akan mengeluarkan kapsul di mana ketika bakteri itu dia terbungkus oleh kapsul, maka itu tidak bisa dikenali oleh sistem imun, sehingga dia tidak bisa didegradasi atau dieliminasi. Jadi dia menipu sistem imun supaya tidak dikenali. Nah, sama pada bakteri juga ada kayak gitu. Dia punya kapsul. Jadi fungsi kapsul pada mikroorganisme itu adalah untuk mengelabui sistem imun. Dan biasanya bakteri-bakteri patogen itu pasti salah satu cirinya adalah dia menghasilkan kapsul. Ya, ini kapsul. Di sini juga ada kapsul. Kemudian sama-sama memiliki dinding sel, ya. Sama nih sel wall. Ini versi bahasa Inggris, ini versi bahasa Indonesia. Ini dinding sel yang ini, kemudian di dalamnya ada membran plasma, kemudian sama-sama semuanya baik itu siapa materi genetiknya atau kromosomnya itu ada di dalam sitoplasma. Atau istilahnya nukleoid. Nukleoid ini adalah nukleus semu gitu. Kalau pada organisme eukariot kan memang benar-benar ada nukleus atau inti sel. Kalau pada archaea sama bakteri itu tidak. Kemudian sama-sama punya sitoplasma, sama-sama punya ribosom. Nah, perbedaannya di mana? Seperti yang sudah saya singgung di minggu lalu, perbedaannya itu adalah letak dari senyawa penyusun membran selnya. Ya, kalau masih ingat kemarin saya pernah singgung ada yang peptidoglikan sama pseudomurein. Nah, ini kalau cyanobacteria, nah sama seperti itu apa beberapa dari prokariot hanya saja dia punya nih ada rubisco, ada karboksisom dan ada tilakoid. Ini tilakoid, rubisco sama ini yang berperan dalam proses fotosintesis. Jadi eh, nanti kalau misalnya ada yang dapat apa tentang sel tumbuhan pasti akan menjelaskan bagaimana proses fotosintesis itu. Jadi kalau pada sel tumbuhan itu ada namanya reaksi terang, ada namanya reaksi gelap. Itu mungkin nanti bisa dibahas oleh kelompok yang mendapatkan materi tentang sel tumbuhan gitu. Nah, kemudian dia juga punya kapsul, punya lapisan peptidoglikan. Nah, ini yang di sini, membran tilakoid, picobilisom, kemudian rubisco, ini yang berperanan dalam proses fotosintesisnya. Semua benda-benda itu juga melayang-layang di dalam sitoplasma. Bentuknya juga sama, sama-sama satu sel. Ini kalau untuk yang ganggang tadi, ganggang biru atau ganggang hijau atau cyanobacteria. Nah, ini jadi kalau bisa disimpulkan bentuknya bakteri itu batang bulat, spiral atau ini bulat ya, melengkung atau seperti huruf seperti koma atau istilahnya vibrio.
Kemudian kalau archaea juga sama, dia ada bentuk batang seperti tadi yang sudah kita lihat. Nah, kalau cyanobacteria itu sebenarnya juga setahu saya ini tadi saya sudah nambahin nih. Ini karena nggak tahu berarti hilang. Ada bulat, ada sama seperti itu, ada juga yang bentuk filamen atau benang. Kemudian susunannya tunggal berpasangan, terus ada yang membentuk seperti rantai atau istilahnya adalah eh ada yang istilah streptococcus, ada yang istilahnya staphylococcus gitu. Bentuk rantai atau bentuk anggur. Tapi kalau untuk archaea biasanya bentuknya yang ciri khasnya itu adalah dia ada yang berbentuk kotak dan persegi panjang. Ini ciri ada yang keunikan dari archaea. Dia ada yang bentuknya seperti kotak dan persegi panjang. Kalau cyanobacteria seperti yang tadi kita lihat ya, bulat atau tidak beraturan, filamen seperti benang. Kemudian jenisnya, kalau jenis bakteri itu ada dua. Ada bakteri gram positif, ada bakteri gram negatif. Kalau untuk archaea, itu ada kelompok yang namanya metanogen. Jadi metanogen ini adalah kelompok archaea yang dianya nanti bisa menghasilkan metana. Ya, metana. Jadi dia bisa memproduksi metana. Kemudian halofilik ini berarti dia yang tumbuh di kadar garam tinggi. Atau termoasidofilik. Kalau termoasidofilik ini dia tumbuh di suhu tinggi dan suasana asam. Termo, kemudian asid itu asam, kemudian filik itu suka. Jadi dia suka pada tempat yang suhu tinggi dan asam. Intinya dia bersifat ekstrim, ekstrim apa lingkungan ekstrim, ekstrimofilik gitu namanya. Kemudian kalau cyanobacteria itu penggolongannya itu berdasarkan kemampuannya membentuk spora. Ya, ada 3, ada Crococales, ada Siponales dan Hormogonales. Yang bisa membentuk spora hanya kelompok yang ini, Siponales. Memang kalau untuk di farmasi jarang ya dibahas tentang cyanobactery. Biasanya yang paling sering disinggung itu adalah bakteri sama archaea. Bentar ya, ada telepon. Oke, itu pengelompokan dari bakteri archaea dengan cyanobactery. Ini nggak bisa dia. Nah, kemudian ini adalah penyusun dari tadi kan bakteri itu ada gram positif dan gram negatif. Perbedaan bakteri gram positif sama gram negatif itu letaknya pada membran selnya. Di mana kalau pada bakteri gram negatif, ini bakteri gram negatif yang sebelah sini, dan ini adalah bakteri gram positif. Kalau pada bakteri gram negatif, di membrannya itu dia ada 3 membran. Ini adalah membran dalam, ini membran antara, yang bagian sini, nih, atau namanya daerah periplasma. Kemudian ini adalah membran luar. Jadi dia terdiri dari 3 membran. Membran dalam, membran tengah, membran luar. Sementara kalau pada bakteri gram positif itu hanya ada 2. Ada membran dalam dan ada membran luar. Nah, kemudian dilihat dari kandungan peptidoglikan. Dua-duanya itu mengandung peptidoglikan. Tapi kalau pada bakteri gram positif, kandungan peptidoglikannya itu lebih tebal. Nih, bisa dilihat. Kalau pada bakteri gram negatif, itu kandungan peptidoglikannya lebih tipis. Ini daerah sini. Ini kan kalau dilihat ketebalan di membran ini dengan yang ini kan lebih tebal yang ini. Ya. Nah, kenapa bisa dibedakan bakteri ini gram positif, gram negatif itu berdasarkan pada proses pengecatan. Jadi pada proses
untuk identifikasinya, ya, jadi ini nanti dia dicat si bakteri itu menggunakan suatu reagen kristal violet dan safranin. Nah, karena gram positif ini bagian peptidoglikan itu lebih tebal, sehingga dia akan mempertahankan warna kristal violet. Jadi bakteri ini pertama kali difiksasi dulu di atas kaca objek. Kemudian dikasih dengan suatu pewarna. Yang pertama itu ada kristal violet. Kemudian dicuci, difiksasi lagi, kemudian dicuci. Kemudian dikasih kristal violet itu warnanya biru. Kalau setelah dicuci, kemudian dikasih lagi pewarna namanya safranin. Safranin itu warnanya merah. Kalau pada bakteri gram positif, karena peptidoglikannya ini tebal, sehingga ketika ditetesi yang pertama kan kristal violet, maka warna kristal violet itu melekat lebih lama karena dia lebih dalam ya kan peptidoglikan. Sehingga ketika nanti dicuci terus dikasih lagi dengan pewarna safranin itu tidak bisa menempel lagi di peptidoglikan. Jadi perbedaannya nanti akan terlihat kalau gram positif akan memberikan warna yang sama dengan warna kristal violet. Sementara kalau pada bakteri gram negatif, warnanya itu adalah warna safranin. Kenapa? Karena peptidoglikannya itu tipis, sehingga ketika dikasih kristal violet, kemudian dicuci, kristal violetnya itu akhirnya tereliminasi, atau artinya keluar, tercuci. Sehingga lalu dikasih lagi pewarna safranin. Nah, yang melekat itu nanti warnanya adalah warna safranin, yaitu warna merah. Nah, itu. Jadi, ini perbedaannya dari ketebalan peptidoglikannya. Kemudian, pada bagian luarnya, itu ada yang namanya ini. Kalau pada bakteri gram negatif, ada lipid A dan ada LPS. LPS ini adalah lipopolisakarida. Sementara kalau pada gram positif itu ada namanya nih LTA, lipoteichoic acid. Nah, LTA ataupun LPS pada bakteri gram negatif inilah yang eh, apa namanya faktor faktor patogenisitas. Jadi senyawa LPS atau senyawa LTA inilah yang eh, apa ya, perantara yang menyebabkan suatu penyakit. Jadi kenapa bakteri itu bisa menginfeksi? Salah satu faktornya karena ini LPS-nya ini yang bisa menyebabkan penyakit. Kenapa? Karena nanti yang berikatan dengan reseptor yang ada di inang itu adalah kalau bakteri gram negatif itu adalah si LPS ini, kalau bakteri gram positif itu adalah LTA ini. Sehingga banyak penelitian sekarang itu yang berfokus bagaimana bisa eh, apa mungkin dengan mendegradasi daerah LPS ini supaya bisa atau membuat suatu antibodi yang bisa mengenali si LPS ini. Sehingga ketika LPS ketika ada bakteri menginfeksi kan yang pertama kali kontak dengan reseptor di ini kan adalah LPS sama nih lipid A. Lipid A ini dan ini adalah faktor virulensi ya. Ini adalah faktor virulensi dari bakteri gram negatif. Dan faktor virulensi untuk bakteri gram positif itu adalah LTA ini. Nah, sementara kalau yang lainnya ini sama-sama sitoplasma, antara ini juga sama-sama punya protein transmembran atau protein integral. Ini kan protein. Sama-sama bagian membran dalamnya punya fosfolipid. Ini juga fosfolipid, ya. Jadi itu perbedaan antara bakteri gram positif sama bakteri gram negatif. Lalu Nah, lalu kalau pada Mycobacter, ya, Mycobacter ini berbeda lagi. Dia sebenarnya adalah bakteri gram positif, ya. Mycobacter ini adalah bakteri Mycobacterium tuberculosis itu loh, yang menyebabkan penyakit TB. Nah, sebenarnya kan bakteri itu tadi hanya dibagi menjadi dua, ada gram positif, ada gram negatif. Nah, Mycobacter ini dia sebenarnya adalah bakteri gram positif.
Hanya saja dia itu punya nih asam mikolat ini. Asam mikolat ini adalah faktor virulensi. Kalau tadi saya katakan kan LTA ya. LTA yang merupakan apa faktor virulensi dari bakteri gram positif. Tapi kalau pada Mycobacter itu LTA si asam mikolat ini. Jadi untuk proses identifikasi secara biokimia itu juga kan kalau nggak salah yang BTA ya untuk bakteri itu TB itu pemeriksaannya adalah BTA. Nah, BTA itu kalau tidak salah ya dia mewarnai ini berdasarkan si asam mikolat ini. Jadi asam mikolat ini adalah keunikan dari bakteri Mycobacter ini dan dia itu merupakan faktor virulensi. Selain dia punya kapsul juga. Ini kapsul. Jadi kapsul itu adalah lapisan polisakarida dari bakteri. Nah, itu untuk Mycobacter. Keunikan dari Mycobacter. Sama-sama ini peptidoglikannya yang ini. Nah, kemudian kalau yang archaea kemarin sudah ya. Jadi membrannya itu kalau bakteri kan peptidoglikan, kalau archaea itu pseudomurein. Kemudian berdasarkan senyawa penyusunnya ada ikatan ester dan ikatan ether. Gliserolnya juga berbeda. Gitu, kemarin sudah saya singgung. Kemudian proses reproduksinya. Ini reproduksi baik itu bakteri ataupun archaea, itu proses reproduksinya adalah aseksual. Jadi dia bukan seperti organisme lainnya atau seperti organisme eukariot yang secara seksual. Dia bersifat aseksual atau istilahnya adalah pembelahan biner. Jadi bagaimana pembelahan binder ini? Jadi satu sel ini, jadi nanti dia akan mengalami proses, dia akan terpisah menjadi dua seperti ini. Dia akan memisah, dinding sel itu membentuk dinding sel baru lagi. Kemudian akan terjadi proses peluburan. Jadi dia awalnya itu sebenarnya satu ininya si kromosomnya. Nah, kemudian nanti dia akan terbelah menjadi dua sel dan terjadi proses sitokinesis. Sitokinesis itu selnya memisah seperti ini. Jadi dari yang satu jadi dua. Ini namanya pembelahan binder. Jadi tidak melalui proses seksual gitu. Adapun kalau misalnya proses seksualnya itu yang dengan bantuan pili. Kemarin saya sudah katakan pili itu sebenarnya jadi antara bakteri satu dengan bakteri dua dia nanti akan pilihnya nyambung gitu. Nah, itu tuh nanti materi genetik dari bakteri satu itu akan ditransfer ke materi genetik yang kedua. Materi genetik dalam hal ini itu biasanya itu adalah plasmid ya, plasmid. Nah, itu proses reproduksi dari baik itu bakteri ataupun archaea. Nah, kalau yang di beberapa literatur sebenarnya, jadi archaea itu dia kan memang mirip, kalau dari bentuk kan tadi kita sudah lihat bentuknya sama seperti sel bakteri. Tapi sebenarnya kebanyakan sifat metabolismenya dan senyawa-senyawa yang terkandungnya itu pada archaea itu lebih mirip ke eukariot. Jadi kalau dibandingkan di prokariot hanya dari segi struktur saja. Nah, sebenarnya harusnya tuh saya bisa memberikan materi tentang apa perbedaan metabolisme yang archaea sama bakteri. Tapi ya itu dari tadi karena saya sudah nggak bisa ini, jadi kayaknya tuh belum sempat saya masukin kan, belum sempat saya masukin. Nantilah saya kalau ini saya kasih sipin gitu. Jadi kayak mungkin nanti di materi tentang replikasi, transkripsi, dan translasi itu akan saya masukkan perbedaan metabolisme antara prokariot atau bakteri dengan archaea. Itu. Mungkin ini saja yang bisa saya berikan. Kira-kira ada yang mau ditanyakan?
Tidak banyak untuk ganggang biru karena memang tidak umum ya kalau untuk di farmasi. Jadi kecuali kalau saya nggak tahu kalau prodi yang lain mungkin misalnya prodi yang peternakan apa ya? Saya nggak tahu kalau prodi misalnya kayak SITH kalau di ITB itu kan SITH tuh mungkin dia ada membahas biologinya banget gitu ke tentang ganggang. Tapi kalau di farmasi jarang sih karena obat pun dari ganggang rasanya juga jarang ya. Saya nggak tahu gitu. Jadi tidak banyak, cuma perlu tahu saja kalau sel prokariotik itu tidak hanya bakteri dan archae, tapi ada organisme lain yaitu ganggang. Gitu. Perbedaannya adalah dia memiliki kemampuan melakukan fotosintesis. Sementara fotosintesis itu yang kita ketahui kan hanya terjadi pada sel tumbuhan. Sel tumbuhan itu padahal adalah eukariot. Ternyata sel prokariot juga ada yang melakukan proses fotosintesis. Gitu. Itu sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Untuk tugasnya, kira-kira ada yang ingin ditanyakan? Ibu itu berarti tugasnya minggu depan langsung presentasi ya, Bu? Hmm. Ya, tapi kalau minggu depan kan saya nggak bisa. Ya nggak? Bisa tidak di minggu ini? Kalau tidak bisa, berarti minggu depannya. Berarti mana sih tanggal? Minggu depan saya nggak bisa masuk. Mana sih tanggal? Nih, sekarang tanggal 27 minggu depan itu berarti tanggal 3 dan tanggal 10. Nah, mungkin tanggal 3 dan tanggal 10 itu saya tidak bisa. Jadi minta tolong mungkin tanggal antara 12, 13, 14 itu saya bisa. Jadi tolong carikan jadwal. Kalau kemarin kan hari Jumat ya. Hmm, hari Jumat gitu. Iya kan? Hari Jumat jam 8 sampai jam 9 kan? Eh, iya nggak sih? Bukan ya? Atau hari Sabtu kemarin tuh? Kemarin Jumat dan Sabtu, Ibu. Oh ya, Jumat dan Sabtu. Nah, boleh kalau misalnya Jumat dan Sabtu. Jadi di tanggal berarti 13, 14 atau mau satunya 13, satunya di tanggal 17. Nanti yang di minggu ke-3 Februari itu kita masuklah 2 kali. Ya, karena banyak molornya ini. Oke. Mengenai tugasnya sudah paham ya. Intinya cari sih keunikan dari sel yang tugas kalian itu. Jadi ada sel tumbuhan, tinggal silahkan berembuk siapa kelompok satu, siapa kelompok dua. Saya tidak akan menentukan orangnya siapa-siapa saja. Saya berikan kebebasan buat ibu, bapak ibu gitu kan. Tapi nanti tolong saya diinfokan nama-nama kelompoknya. Jadi nanti terserah mau sistemnya seperti apa, apakah mau diundi, siapa yang dapatkan tumbuhan, pokoknya ada 4 sel tumbuhan, sel hewan, sel kapang, sel jamur, ya fungi atau kapang, kapang kamir. Ya, kalau misalnya itu kapang kamir gitu. Nah, yang itu, jadi yang apa yang satu itu dia termasuk kayak misalnya Saccharomyces itu tuh adalah fungi itu. Saccharomyces sama yeast. Nah, dia termasuk kalau nggak salah itu prokariot juga. Ya. Nah, kalau misalnya jamur-jamur yang lain itu misalnya jamur banyak lah yang punya hifa-hifa kayak gitu loh, miselium segala macam lah gitu. Nanti tinggal kalian presentasikan saja. Nah, siapa nama kelompoknya? Tolong saya diinfokan sebelum presentasi. Ya, nama-namanya.
Oke, nanti tolong saya diinfokan kira-kira kapan mau presentasinya. Apakah di minggu kedua Februari dua-duanya diselesaikan atau satu di minggu kedua, satunya lagi di minggu ketiga. Tapi yang pasti di minggu ketiga itu saya minta 2 kali pertemuan. Ya, oke. Ada yang ingin ditanyakan? Jika tidak, kalau ibu-ibu masih ada kuliah kan ya? Masih ada kuliah jam 8? Ya, Ibu. Oke. Tidak ada yang ditanyakan. Berarti tolong absensinya udah diisi belum? Sudah diinput? Kalau sudah, kalau tidak ada yang ditanyakan, sekian dulu pertemuan kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Makasih, Bu. Nah.